تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang berkah dan amal yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak kami amalkan, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak diterima, dan doa yang tidak didengarkan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami ahlul Qur'an. Allahumma anta ya muyassir, yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Ya Allah, Tuhan yang maha memudahkan segala urusan, mudahkanlah urusan dunia dan urusan akhirat kami. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk melakukan amal saleh sebagaimana yang kita lakukan pada malam hari ini. Tentu amal saleh yang kita lakukan malam hari ini semuanya karena pertolongan dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Berkali-kali saya menyampaikan ayat ini kepada Bapak Ibu. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Seandainya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang suci, tidak ada seorang pun di antara kita yang terhindar dari keburukan, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa melakukan kebaikan. Kita bisa datang ke masjid, kumpul di majelis ilmu yang mulia ini semua karena fadlullahi wa rahmatuhu, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karunia Allah yang menggerakkan kita untuk datang ke tempat ini adalah karunia iman. Iman Bapak Ibu yang menggerakkan kita untuk melakukan perbuatan baik, dan iman pula yang menggerakkan kita untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat seseorang yang datang ke masjid, ya'tadul masajid itu artinya yang biasa datang ke masjid. Biasa datang ke masjid. Apa kata Rasulullah? Fashhadu lahu bil iman. Saksikan bahwa dia punya iman. Jadi karena karunia iman yang ada di dalam hati kita ini, kemudian kita tergerak untuk datang ke masjid, salat berjamaah, kumpul di majelis ilmu.
Karena karunia iman pula kita meninggalkan perbuatan maksiat. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina, na'udzubillah min zalik, orang yang berzina saat dia berzina itu dalam keadaan beriman. Jadi saat berzina itu imannya lepas. Wala yasrikus sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri, mengkorupsi, mengambil haknya orang lain. Hina yasrik, ketika dia mencuri, wa huwa mu'min, dalam keadaan iman. Maka jemaah rahimakumullah, karunia iman yang Allah titipkan dalam hati kita ini Bapak Ibu harus kita jaga betul-betul. Harus kita jaga baik-baik. Dan harus kita selalu melakukan peningkatan-peningkatan iman. Ketahuilah bahwa salah satu amalan kalau kita lakukan dengan serius, sungguh-sungguh, tulus, akan meningkatkan iman kita kepada Allah, yaitu membaca dan memahami Al-Quranul Karim. Maka Allah berkali-kali memerintahkan kita untuk memahami Al-Quran. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu memahami Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci sehingga mereka enggan untuk memahami Al-Quranul Karim. Maka memahami Al-Quran ini bagian daripada kewajiban kita terhadap kitab suci Al-Quranul Karim. Bagaimana mungkin kita mengaku Al-Quran ini sebagai kitab suci, kita membacanya setiap hari, tapi kita sama sekali tidak memahami apa yang kita baca daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka sekali lagi Bapak Ibu, memahami Al-Quran ini sangat penting, bahkan bagian daripada kewajiban kita sebagai orang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah untuk membaca, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pekan kemarin kita belum tuntas membahas ayat 45 dan ayat 46. Masih belum tuntas. Kemarin kita bahas dapat setengah ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah, sampai situ. Adapun wa innaha lakabiratun sampai wa annahum ilaihi raji'un belum kita bahas pada pertemuan kemarin. Maka malam hari ini kajian kita tetap ya di ayat 45, 46. Silahkan Bapak Ibu dibuka surah Al-Baqarah ayat 45 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bunyi jim itu jangan sampai berubah ya. Karena saya sering mendengar orang baca akhir kalimat itu suaranya berubah. Contohnya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu merubah sifat huruf. Seharusnya tetap tipis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan nirrajim. Tetap tipis suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, seperti lafaz khashi'in. Ini bunyinya tipis. Khashi'in. Jangan tebal. Kalau tebal begini. Khashi'in. Ini merubah sifat huruf. Secara makhraj mungkin benar ya, tapi sifatnya sudah berubah itu.
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Huruf dhad termasuk huruf yang tebal. Alladzina yadhun. Jangan dibaca seperti huruf dhad. Contohnya begini. Alladzina yadun. Ini merubah huruf ya. Kalau merubah huruf berarti merubah makna. Ingat-ingat. Huruf dhad tempatnya di ujung lidah, menempel di belakang gigi bagian atas. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri dengan sabar, was-salah dan salat. Wa innaha dan sesungguhnya salat lakabiratun benar-benar berat untuk dilakukan illa 'alal khashi'in kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Ini yang akan menjadi pokok pembahasan kita malam hari ini Bapak Ibu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka adalah yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, pekan kemarin kita sudah membahas 3 cara untuk mendapatkan ma'unah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 cara itu langsung diajarkan oleh Allah melalui ayat ini. Masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama apa? Isti'anah, berdoa minta pertolongan kepada Allah sebagaimana yang diisyaratkan pada kalimat wasta'inu. Kemudian yang kedua sabar. Kemudian yang ketiga salat. 3 ini rumus Bapak Ibu, tidak bisa dirubah ini. Kalau kita butuh pertolongan Allah dan ingin mendapatkan pertolongan Allah, rumusnya 3 ini. Ini tidak bisa ditawar, tidak bisa dirubah. Ya. Yang pertama isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Karena sebaik-baiknya penolong adalah Allah. Wa huwa khairun nasirin. Dialah sebaik-baiknya penolong. Kemudian yang kedua sabar. Sabar dalam menahan emosi, sabar dalam menahan marah, sabar menahan menghadapi kenyataan, sabar menunggu datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga salat. Ini yang belum tuntas kita bahas pada pekan kemarin. Maka malam hari ini kita akan berbicara tentang salat. Ustadz, apakah perlu bagi kita untuk membahas tentang salat? Bukankah ulama berkata bahwa salat itu ma'lumun minad dini bid-darurah. Perkara yang jelas, perkara yang terang. Tidak ada manusia yang tidak mengetahui bahwa salat itu wajib. Jelas. Kalau kita ingin berbicara tentang rukun salat, syarat salat, sunnah-sunnahnya salat, perkara-perkara yang membatalkan salat, afwan Bapak Ibu, mungkin kita tidak perlu lagi membahas itu. Karena kita sudah tahu ya, salat yang selama ini kita lakukan insya Allah sudah sesuai rukun,
syarat sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kalau berbicara tentang kualitas sholat yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam, terutama saya dan Bapak Ibu semuanya, bagaimana kualitas sholat yang kita laksanakan selama ini, maka saya menganggap bahwa membahas tentang sholat dalam ranah ini sangat penting. Karena sahabat Umar bin Khattab berkata, "Katsirun minan nas yusallun wa qalilun minhum man yuqimus shalah." Perhatikan kalimat ini. Katsirun minan nas yusallun wa qalilun minhum man yuqimus shalah. Banyak manusia yang melaksanakan salat. Wa qalilum minhum man yuqimus shalah. Tapi sedikit di antara mereka yang sungguh-sungguh melaksanakan salat. Maka jamaah rahimakumullah, penting bagi kita malam hari ini untuk kembali mempelajari sebagai muhasabah, evaluasi untuk salat yang selama ini kita lakukan. Pertama, apa itu salat? Saya mau bertanya dulu. Ya, salat itu apa? Secara bahasa, ad-du'a. Salat secara bahasa artinya doa. Doa itu berarti dari yang rendah kepada yang tinggi. Kalau dari yang tinggi kepada yang rendah namanya perintah. Kalau dari yang rendah kepada yang tinggi namanya doa. Jadi salat secara bahasa artinya doa. Salat ini bahasanya tidak bisa dirubah. Salat tidak boleh dirubah. Tidak boleh kita rubah dengan istilah sembahyang. Dulu istilah salat ini dinamakan oleh sebagian orang dengan sembahyang. Alhamdulillah karena banyak ustadz-ustadz yang ceramah, banyak pengajian-pengajian agama Islam, akhirnya istilah sembahyang itu hilang. Ya, sekarang sudah kembali lagi menjadi istilah salat. Kecuali beberapa orang yang masih mungkin menggunakan istilah sembahyang. Itu istilahnya orang Hindu. Jadi orang Hindu punya ritual, beberapa hari sekali mereka datang ke tepi pantai, kemudian ritual itu mereka namakan dengan sembahyang. Sembah artinya menyembah, yang itu Tuhan. Sembah yang menyembah Tuhan. Jadi sangat berbeda jauh dengan esensi daripada sholat itu sendiri. Karena sholat secara bahasa artinya doa. Dari yang rendah kepada yang tinggi. Sama halnya dengan istilah puasa Bapak Ibu. Sebenarnya ulama-ulama dulu menggunakan istilah menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib itu dengan istilah siam. Maka saya pernah bertanya kepada orang Jawa, ya, bahasa kromonya puasa itu nopo Pak? Ternyata dia menjawab siam. Itu sesuai dengan bahasa Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Karena kalau puasa, mohon maaf Bapak Ibu, puasa itu menahan lapar, haus, kemudian menahan hawa nafsu hanya dalam waktu-waktu tertentu. Setelah itu dia bebas mau ngapain aja. Itu makna puasa yang saya temukan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Maka istilah-istilah yang telah dibuat oleh ulama itu sebenarnya istilah yang sesuai dengan makna daripada istilah itu sendiri. Termasuk sholat ini istilah yang tidak boleh dirubah dengan sembahyang atau yang lainnya. Baik. Nah, sholat secara bahasa adalah doa. Ada tidak manusia yang tidak pernah berdoa? Ada tidak manusia yang tidak pernah berdoa? Tidak ada. Semua manusia, sekalipun mohon maaf non muslim, pasti dia pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sholat kita artikan sebagai doa, sejatinya jika kita sadar sholat itu merupakan kebutuhan jiwa setiap manusia. Sholat, terutama kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka marilah kita belajar Bapak Ibu untuk memandang sholat ini bukan lagi sebagai kewajiban, tapi lebih daripada itu, sebagai kebutuhan. Nah, sebagai kebutuhan batin kita, kebutuhan jiwa kita. Tidak ada kebaikan pada kehidupan manusia, terutama orang Islam, apabila dia tidak melaksanakan sholat. Ini tergambar dari hadis Rasulullah, riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Ada sekelompok suku Bani Thaqif. Suku Bani Thaqif ini tinggalnya di Taif. Dulu mereka suku yang paling keras menolak Rasulullah ketika Rasulullah hijrah ke Taif. Jadi hijrah pertama yang dilakukan oleh Nabi, ya, kalau sahabat pertama hijrahnya ke Habasyah. Tapi Nabi kita SAW pertama beliau hijrah adalah ke Taif, kemudian Madinah. Itu hijrah ke Taif tujuannya untuk menyampaikan dakwah Islam. Karena Rasulullah berkali-kali menyampaikan dakwah Islam di Mekah, tapi banyak orang Mekah yang menolak, bahkan mengancam Nabi kita SAW. Beliau coba ke negeri yang lain, mungkin menerima kata Rasulullah, sehingga negeri ini bisa dijadikan sebagai kekuatan Islam. Ternyata tidak sesuai harapan, ya. Datang ke Taif, sama kemudian beliau menemui suku Bani Thaqif, karena di Taif itu yang paling kuat adalah suku Bani Thaqif. Ternyata kepala suku Bani Thaqif ini menolak dengan cara yang kasar. Bahkan mereka memerintahkan orang gila, anak-anak kecil, preman untuk melempar Rasulullah dengan kotoran, melempar Rasulullah dengan batu. Sampai dikatakan jemaah sekalian bahwa pelipisnya Rasulullah itu luka. Datanglah malaikat yang menjaga gunung, datang menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apakah engkau mau untuk aku tumpahkan gunung ini kepada mereka sehingga mereka rata dengan tanah?" Apa kata Rasulullah? "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, beri petunjuk kepada mereka, sesungguhnya mereka tidak mengetahui, belum tahu kalau agama yang dibawa oleh saya ini agama yang benar. Ini dakwah. Jadi dakwah itu harus dengan kasih sayang, cinta, lemah lembut dan seterusnya. Seandainya kita yang ditawarkan, gimana Bapak Ibu? Kita berdakwah ini, ya, di suatu kampung, wah, kita dicaci maki, dilempar dengan batu, dilempar dengan hampir-hampir saja kita mati oleh mereka. Lalu datang malaikat penjaga gunung menawarkan kepada kita, bagaimana? Jangan lama-lama, langsung aja. Baik. Maka dalam berdakwah itu dibutuhkan jiwa yang kuat. Oleh karenanya jemaah rahimakumullah, insyaallah hari Ahad besok kita akan bahas bagaimana Allah mempersiapkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau terjun ke dunia dakwah. Allah persiapkan mulai daripada kecil. Ya, dari kecil itu sudah Allah persiapkan. Bahkan Allah bedah dadanya, Allah keluarkan hatinya, Allah cuci dengan air Zam-Zam. Baik. Jadi suku Bani Thaqif ini Bapak Ibu, sebelumnya mereka menolak Islam dengan cara yang sangat kasar. Tapi ketika Islam di Madinah sudah berkembang, bahkan Madinah sudah menjadi negara Islam dan politik Islam sudah diakui, mereka kemudian merasa bahwa kalau kita tidak masuk Islam, ini bisa habis oleh umat Islam, kata mereka. Maka sekelompok orang-orang Bani Thaqif itu datang ke Madinah, dikatakan dalam hadis ini, anzalahumul masjid. Mereka datang ke masjidnya Rasulullah, Masjid Nabawi. Kemudian mereka belajar tentang Islam, supaya hati mereka lembut sehingga menerima Islam. Lalu mereka menawarkan diri untuk masuk Islam, tapi memberikan syarat. Ya, mereka mau masuk Islam tapi ada syaratnya. Fashtaratu alaih. Mereka membuat syarat untuk masuk Islam. Syarat yang pertama, alla yuhsyaru. Supaya mereka tidak ikut perang. Jadi syarat pertama, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kami masuk Islam, tapi kami jangan dibawa
ikut peperangan. Nabi diam. Kemudian yang kedua, wala yu'syaru. Kami mau masuk Islam, tapi jangan bebankan kepada kami untuk bayar zakat. Jadi masuk Islam tapi tidak mau bayar zakat. Kalau ada orang mau masuk Islam seperti ini gimana, Pak? Ya, datang ke Masjid Asyura, ya, misalnya datang ke Pak Sas, Pak, saya mau masuk Islam, tapi dengan syarat saya tidak sholat berjamaah, kemudian tidak bayar zakat, tidak puasa, tidak haji dan seterusnya. Ya, Rasulullah masih diam, jemaah sekalian. Jadi pertama syaratnya apa? Tidak ikut perang. Yang kedua, tidak bayar zakat. Yang ketiga ini, wala yajubbu, dan tidak sholat. Ketika mereka berkata tidak sholat, langsung Rasulullah SAW menyahut, la khaira fi dinin laisa fihi sholatun. Tidak ada kebaikan dalam beragama ketika orang itu tidak sholat. Maka ini dalil yang jelas bahwa sholat itu kewajiban, bahkan lebih daripada kewajiban, adalah sebagai kebutuhan bagi kehidupan kita, jemaah sekalian. Kalau sholat itu kita anggap sebagai kebutuhan, maka kita sholat tidak hanya sholat 5 waktu, tapi di luar kewajiban itu kita akan menambah dengan sholat-sholat yang lain. Maka di sini ada beberapa riwayat hadis yang menunjukkan betapa salat itu benar-benar dijadikan sebagai kebutuhan oleh Nabi dan para sahabat. Bahkan ketika mereka punya problem, punya masalah, punya ujian dalam hidupnya, punya keinginan besar dalam hidupnya, pertama yang mereka lakukan adalah salat. Ini sebagaimana dalam keterangan tafsir Ibnu Katsir. Sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, laqad ra'aitu lailata badrin wa ma fina illa naim ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib ketika malam perang Badar. Jadi besok perang Badar, malam harinya Bapak Ibu, kata sahabat Ali, kami melihat semua sahabat-sahabat tidur. Ghaira Rasulillah, kecuali Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yusalli wa yad'u hatta asbah. Beliau salat dan berdoa kepada Allah sampai masuk waktu subuh. Padahal besoknya perang ini, fisik harus dijaga dengan kuat. Tapi malam harinya Rasulullah salat dan berdoa. Dikatakan dalam beberapa keterangan sejarah, sebenarnya Allah sudah menjanjikan kemenangan kepada Rasulullah. Ya, dikatakan jauh sebelum perang Badar itu terjadi, Allah sudah menjanjikan kemenangan kepada Nabi. Tapi lihat sikapnya Nabi kita. Beliau tidak lepas untuk selalu sholat dan berdoa kepada Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita udah jelas-jelas ini dapat rizki, udah jelas-jelas selamat, udah kita yakin akan selamat, kita yakin akan lulus. Tapi satu, jangan pernah lupa atau lalai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemui sahabat Abu Hurairah. Saat itu sahabat Abu Hurairah mumbatihun ala batnih, sakit perut. Mumbatihun ala batnih, sakit perut ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ayuji'uka batnuk?" Apakah perutmu sakit wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, "Qum fasalli fa innas salata shifaun." Berdiri kata Nabi. Salat. Fa innas salata shifaun. Sesungguhnya salat itu obat. Jadi segitunya para sahabat dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjadikan ibadah salat itu sebagai perantara untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang salat ya Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang salat,
perkara yang paling banyak ditanyakan adalah tentang khusyuk. Ini sering ditanyakan. Di pengajian-pengajian, perkara yang sering ditanyakan itu adalah khusyuk. Kalau Ustadz, apa hukumnya takbir? Apa hukumnya mengangkat tangan? Ini sudah jarang ditanyakan. Karena banyak orang yang mengetahui. Tapi yang belum banyak orang mendapatkan itu adalah khusyuk. Sehingga beberapa pengajian yang saya mengisi, ya, itu banyak jemaah bertanya, Ustadz, bagaimana supaya sholat khusyuk? Itu pertanyaannya. Ini pertanyaan saya bilang, antum salah orang bertanya kepada saya. Nah, jadi inilah beban, ya. Sesederhana apapun kita menjadi seorang ustadz, apalagi tokoh besar, siap-siap bingung. Karena akan ditanya nanti. Ya. Pada malam hari saya lagi istirahat di rumah, ada orang ngetok pintu. Assalamualaikum. Ternyata tanya tentang jodoh. Jadi dia sudah berumur 20, anaknya sudah berumur 28, ya. Sedangkan orang tuanya sudah berumur, sudah tua, ya, mungkin 60-an, ya. Nah, dia bertanya kepada saya, Ustadz, mohon sarannya. Anak saya sudah berumur 28, sekarang sudah menjadi kepala bagian apa gitu di bidang statistik. Udah ini ikhtiar doa sholat malam sudah Ustadz, tapi belum dapat, belum dipertemukan dengan jodohnya. Kok lapor ke saya ini? Ya. Jadi saya bacakan doanya Nabi Zakaria, pernyataan Nabi Zakaria yang kemarin kita pelajari. Idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulangku sudah lemah, rambutku sudah beruban, tapi hamba tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Nah, ibu harus berucap, ya Allah, umurku sudah tua, suami pun juga sudah tua, anakku sudah berumur 28, tapi hamba tidak pernah kecewa putus asa untuk berdoa kepadamu. Ya Allah, pertemukan anak hamba dengan jodohnya, segera pertemukan. Ya, ini sudah 3 kali saya diminta untuk carikan jodoh itu, ya. Jadi itu kalau menjadi, walaupun saya ini bukan ustadz besar, bahkan belum layak dikatakan ustadz, tapi ya siap-siap bingung, ditanya, kadang pertanyaannya membingungkan, dimintai saran, dimintai tolong dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah. Maka sering saya mengisi pengajian itu, orang-orang bertanya, Ustadz, bagaimana supaya sholat khusyuk? Ini pertanyaan yang sering terjadi. Artinya apa? Mereka sangat ingin supaya sholat yang selama ini mereka lakukan itu ada peningkatan, ya, ada peningkatan kualitasnya. Melalui ayat ini Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana sholat yang khusyuk. Sebagaimana firman Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sholat, dhamir dalam ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, aidun ila shalah, kembali kepada sholat. Berarti wa innaha, dan sesungguhnya salat, lakabiratun, benar-benar berat. Allah menyebutkan berat lalu menggunakan lam taukid, lakabiratun. Kalimat aslinya adalah kabiratun, tapi Allah tambah dengan lam taukid, lakabiratun, benar-benar berat, berat untuk dilakukan. Walaupun hanya 5 menit. Sholat subuh itu paling sebentar, ya, paling lama 10 menit lah. Ya, sholat isya paling lama 10 menit. Jadi sholat ini rata-rata yang kita lakukan ya antara 5 sampai 7 menit. Kalau cepat ya bisa 3 menit selesai. Walaupun 5 menit, walaupun 10 menit, tapi kata Allah lakabiratun, itu benar-benar sulit untuk dilakukan, berat untuk dilaksanakan. Illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk secara bahasa kata Imam Al-Qurtubi adalah hayatun fin nafsi, amal jiwa.
Dia bukan amal badan, bukan gerakan fisik ya, bukan amal fisik. Tapi khusyuk itu adalah amal hati. Kalau hati seseorang itu khusyuk, kata Imam Al-Qurtubi, maka kekhusyuan itu akan keluar melalui, akan tergambar melalui fisiknya. Jadi sampai-sampai ada ulama yang berkata begini Bapak Ibu, al-khusyu'u wa huwa al-khawfu wa ghaddul basari fis shalah. Khusyuk itu adalah pekerjaan hati. Tandanya, tanda zahirnya orang khusyuk, ini tanda zahir saja ya, adalah al-khawfu wa ghaddul basar fis shalah. Dia takut dan menundukkan pandangan saat sholat. Maka dalam mazhab Syafi'i, sunnahnya ketika sholat itu menghadap ke tempat sujud, itu sunnah. Kalau mazhab Malik menghadap ke depan Ka'bah. Dalilnya fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Maka Bapak Ibu, bagi orang-orang yang khusyuk, sholat itu bukan beban, bukan lagi hanya sekedar kewajiban. Tapi bagi orang-orang yang khusyuk, sholat itu sudah menjadi kebutuhan. Sebagaimana dia butuh makan, butuh minum, begitulah dia akan butuh terhadap ibadah sholat. Bahkan jemaah rahimakumullah, bagi orang-orang khusyuk, karena sholat itu merupakan kebutuhan, maka saat dia melakukan akan mendatangkan kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan, dan ketenangan tersendiri. Ya, bagi orang-orang yang khusyuk. Pernah nggak Bapak Ibu? Coba kita koreksi diri kita. Ya. Bahagia ketika mau sholat. Pernah tidak? Kita ini bahagia ketika mau apa biasanya? Nah, mau main badminton bahagia kan biasanya. Mau sholat tuh pernah nggak bahagia? Kalau kita mau sholat bahagia karena mau melaksanakan sholat, itu karunia dari Allah. Karena itu tanda khusyuk. Khusyuk itu adalah orang yang bahagia menikmati terhadap ibadah salatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah berkata kepada sahabat Bilal, "Qum ya Bilal, arihna bis shalah." Perhatikan kalimatnya. "Qum ya Bilal, arihna bis shalah." Qum, qomat, iqamah wahai Bilal. Arihna bis shalat, tenangkan kami dengan salat. Rehatkan kami dengan salat. Kalimatnya bukan rehatkan kami dari sholat, bukan. Tapi kalimatnya arihna bis shalah. Tenangkan kami dengan sholat. Sampai Nabi SAW bersabda, ju'ilatis salatu qurratu ainil li. Sholat itu dijadikan bagiku sebagai qurratu ainin, penghibur. Nah, saya masih jauh pada tingkatan ini Bapak Ibu. Dan kita semua merasa masih jauh terhadap tingkatan sholat di mana kita benar-benar menikmati salat kita, benar-benar bahagia kita ketika salat. Baik. Lalu bagaimana supaya kita khusyuk saat salat? Allah jelaskan dalam ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lanjutkan sebentar ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Maknanya ada dua ini. Ketika hendak sholat itu dia menanamkan bahwa dia akan menghadap Allah. Dia merasa diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kan merespon undangan beda-beda. Ada yang enggak perlu datang lah, enggak penting. Ngoten. Yang kedua ada yang harus datang. Malu kalau tidak datang. Yang ketiga, dia merasa bahwa undangan itu sebuah kehormatan karena yang mengundang dia orang besar. Nah, ketika kita dipanggil dengan kalimat azan, itu sebenarnya Allah sedang mengundang kita untuk melaksanakan sholat. Ada orang yang tidak penting sholat itu, buang-buang waktu. Ada yang berkata harus datang lah, malu kalau tidak datang. Karena yang undang siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ini kehormatan, sehingga sholat itu dijadikan sebagai kebahagiaan, kenikmatan dalam hidupnya. Ini makna yang pertama. Yang kedua adalah yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Jadi dia yakin bahwa kematian itu akan selalu mengintai dia, kata Imam Ibnu Katsir.
Kemudian yang terakhir wa annahum ilaihi rajiun, dan dia akan kembali kepada Allah. Kembali dengan dikembalikan itu beda apa boten? Beda. Kalau dikembalikan dipaksa. Kalau kembali ini ada kesenangan, ada kecintaan, ada kerinduan. Maka kunci kedua untuk khusyuk di dalam sholat itu, kata ayat ini adalah kita harus punya rasa rindu terhadap akhirat. Rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat, semoga kajian ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.